Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali di dalam mimbar kecil. Tuhan selalu menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berada dalam situasi yang amat sulit dan kita tidak bisa apa-apa dan hanya mengharapkan pertolongan orang lain? Nah, Bapak Ibu, ada sebuah cerita tentang seorang yang terjebak di dalam lift. Waktu itu ia seorang diri, tak ada siapa-siapa. Ia berusaha menghubungi teknisi atau keamanan, tetapi tidak bisa karena sinyalnya terhambat. Orang itu tidak bisa berbuat apa-apa selain mengharapkan pertolongan datang. Detik-detik dilaluinya dengan penuh ketegangan. Adrenalin meningkat, keringat mulai bercucuran. Pikiran negatif mulai menghantui kepala. Bagaimana jika terjadi begini atau begitu? Sungguh, waktu berjalan amat sangat panjang. Namun akhirnya petugas datang dan berhasil membuka pintu lift yang macet itu dan syukurlah ia tidak celaka dan berhasil diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, kadangkala ada hal-hal di luar kendali kita terjadi dan kita tidak bisa berbuat apa-apa selain membutuhkan pertolongan orang lain. Dan saat berada pada kondisi itu, segala kemampuan, segala prestasi, dan juga segala sumber daya yang kita miliki tidak lagi ada gunanya. Kita benar-benar dibuat tidak berdaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika kita kaitkan dengan kehidupan beriman kita, bukankah ada juga kondisi-kondisi hidup seperti itu? Misalnya, kita tidak bisa bebas dari dosa menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan penolong, kita membutuhkan juru selamat. Dan hal itu kita imani ada di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Dia membebaskan dan menebus kita dari dosa. Dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara, peristiwa Paskah atau kebangkitan Kristus menjadi penting untuk dimaknai sungguh-sungguh. Sebab, jikalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus pernah menasehatkan jemaat di Korintus perihal kebangkitan Yesus. Di jemaat tersebut ada ajaran yang beredar yang mempertanyakan kebangkitan Tuhan Yesus. Ajaran ini sangat meresahkan jemaat sehingga Paulus menulis di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jikalau Tuhan tidak mati dan bangkit, maka sia-sialah iman jemaat dan dosa-dosa kita masih menindih di dalam hidup kita ini. Kita masih berada di dalam penghukuman. Namun disinilah Rasul Paulus mau menegaskan bahwa kebangkitan Kristus sungguh-sungguh nyata. Paulus menegaskan bahwa memang manusia telah mati karena dosa. Ia menggunakan bahasa kiasan, persekutuan dengan Adam, tulis Paulus. Namun, setiap orang yang percaya dan hidup dalam persekutuan dengan Kristus akan dihidupkan kembali, akan dipulihkan. Jikalau Tuhan tak menebus kita, apa yang akan terjadi? Tentu kita akan binasa. Namun syukur kepada Allah, Paulus menegaskan di dalam 1 Korintus 1 ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Allah di dalam Kristus menebus saya dan saudara dan membenarkan kita. Maka mari mensyukuri anugerah tersebut dengan menjaga hidup yang adalah anugerah dari Tuhan ini. Biarlah karya penebusan Kristus di dalam kematian juga kebangkitannya membuat kita menyadari bahwa hidup ini begitu berharga. Oleh karenanya, mari menghidupinya sebaik-baiknya. Bukan untuk diri kita sendiri, tetapi sebagai ekspresi syukur kita kepada Kristus yang telah menebus kita. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Kristus yang mati dan bangkit, kami beroleh penebusan.
itu semata-mata bukan karena kehebatan kami atau prestasi yang kami miliki, tetapi semata-mata karena cinta kasih Tuhan. Itulah anugerah terindah di dalam hidup kami. Maka hidup ini pun yang adalah anugerah perlu kami hidupi sebaik-baiknya, perlu kami jalani dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi sungguh sebagai ekspresi syukur kami kepada Tuhan. Kami bersyukur buat penebusan yang Tuhan berikan buat kami. Dan izinkanlah kami untuk mengisi hari-hari di dalam kehidupan kami ini, di dalam syukur kepada Tuhan, di dalam karya yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jesus.